Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari rapat terbatas para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berlangsung di Istana Negara, di mana pada rapat terbatas yang membahas tentang rencana kerja pemerintah dan RAPBN 2025 mendatang, Presiden Jokowi memberikan pengantar agar semua program Presiden terpilih supaya diakomodir, dan berikut pengantar langsung dari Presiden Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025 dan saya ingin di dalam rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih, tapi yang paling penting waspadai resiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik, dan yang ketiga, optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Di sini saya ingin menggarisbawahi mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor. Dan yang keempat, alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus, tidak semuanya dikerjakan. Saya rasa itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke berita selanjutnya, sambutan Hari Merdeka dan juga dalam rangka Hari Bakti Pengayoman ke-79, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya membuka layanan paspor merdeka di hari Sabtu mulai tanggal 3 Agustus 2024. Hal ini dilakukan karena melihat tingginya permintaan pengurusan paspor oleh masyarakat. Tingginya permintaan pemohon paspor dalam mendapatkan layanan pengurusan paspor, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya membuka permohonan paspor baru maupun perpanjangan paspor di hari Sabtu 3 Agustus 2024. Melalui paspor merdeka yang digagas, selain dalam rangka sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini juga dilakukan sebagai bagian memperingati Hari Bakti Pengayoman ke-79. Agar warga yang seringkali sibuk bekerja dan belum sempat mengurus paspornya, bisa memanfaatkan layanan ini di hari Sabtu pada hari libur. Andriawan, kasih izin tinggal Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya, sampaikan ada sebanyak 200 kuota pelayanan paspor elektronik yang disediakan pada kali ini. Sebagian besar banyak yang mengurus paspor diantaranya untuk keperluan berlibur, umroh, ataupun studi belajar. Pada hari ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pengayoman ke-79. Jadi kami Kantor Imigrasi melaksanakan program layanan paspor merdeka. Ya, pada hari Sabtu ya, hari ini hari libur, tapi antusias masyarakat ya, alhamdulillah pada hari ini tetap kita laksanakan pelayanan, dan pada hari ini pelayanan paspor Republik Indonesia khusus untuk paspor elektronik
Ya, kita sediakan kuota melalui aplikasi M-Paspor sebanyak 200 orang. Berlibur, kemudian ada juga sebagian yang melaksanakan umroh, dan ada yang kunjungan keluar. Destinasi utama paling banyak ke negara ASEAN ya, paling Malaysia, Singapura, juga umroh ke Arab Saudi. Pemohon paspor berharap melalui program yang ada di kantor imigrasi Surabaya tak hanya permohonan paspor elektronik yang difasilitasi dalam program paspor merdeka seperti ini, namun permohonan paspor biasa juga dapat difasilitasi ke depannya, sehingga akan bermanfaat dan membantu warga pemohon yang membutuhkan paspor yang hanya bisa mengurus di hari libur saja. Karena habis masa berlakunya. Sebenarnya nggak tahu sih, cuma kemarin tuh buka IG terus nge-scroll, terus ada pengumumannya. Terus kemarin sempat tanya juga ke customer service-nya, katanya bisa, jadi pindah gitu. Kan Senin sampai Jumat gitu. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sementara itu, terkait dengan viralnya permasalahan pembelian buku pendamping oleh koordinator kelas yang sempat mencuat di SDN Ketabangkali, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa semua sekolah SD dan SMP negeri di bawah naungan Pemkot Surabaya tidak diperbolehkan menarik biaya atau pungutan dengan alasan apapun. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan semua kepala sekolah SD Negeri dan SMP Negeri sekota Surabaya di SD Negeri Ketabangkali, Surabaya. Secara hybrid, Wali Kota Eri mengecek langsung permasalahan pembelian buku pendamping oleh koordinator kelas yang sempat mencuat di SD Negeri Ketabangkali, Surabaya. Mengantisipasi kejadian pembelian buku teks pendamping terulang kembali, Wali Kota Eri meminta kepala sekolah SDN dan SMPN di Kota Surabaya untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menarik iuran dari siswa. Mengenai keperluan lain dalam pendidikan seperti wisuda, rekreasi atau lainnya, Wali Kota Eri meminta semua acara yang menelan biaya tinggi dan membebani siswa untuk ditiadakan. Beralih ke berita kriminal, seorang perempuan muda berhasil menipu pada puluhan orang dengan modus jual beli rumah bodong di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Atas aksinya, pelaku berhasil meraup keuntungan miliaran rupiah. FZ, perempuan 28 tahun yang merupakan Direktur Utama Pengembang Perumahan Sidoarjo ini hanya bisa tertunduk lesu saat dihadirkan pada rilis di Mapolresta Sidoarjo. Sebelumnya warga Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan ini ditangkap polisi gara-gara menipu para pembeli perumahannya. Modusnya sejak tahun 2021 lalu, ia memasarkan perumahan di Desa Cemandi dan Desa Damarsih, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, lewat brosur yang ia sebar dan diupload di media sosial. Ia menawarkan kepada calon pembeli perumahan di dua desa tersebut, yang menjanjikan kepada para korban bahwa rumah akan segera dibangun 1 tahun setelah ikatan jual beli ditandatangani. Karena terbuai janji korban dan lokasi perumahan yang strategis, beberapa korban yang tertarik lantas menyetorkan uang tunai. Namun, hingga waktu yang dijanjikan tiba, tak satu pun rumah yang dibangun tersangka, karena lahan perumahan yang diklaim milik tersangka merupakan milik orang lain. Sedikitnya 7 orang yang menjadi korban dan melaporkannya ke Mapolres Sidoarjo. Beberapa di antara korban menyetor 200 hingga 400 juta rupiah. Dari praktek culasnya, tersangka mampu mengeruk duit korban dengan total miliaran rupiah. Polisi menduga masih banyak korban lainnya yang masih belum melapor. Sebelumnya, tersangka sempat melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang. Namun akhirnya polisi berhasil menangkapnya pada 29 Juli 2024 di Kabupaten Pasuruan. Jadi untuk modus operandinya ini melakukan penjualan, ya padahal menawarkan pembelian rumah atau penjualan rumah, padahal status tanahnya ataupun legalitas dari perusahaannya masih belum jelas. Ya. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan ada brosur pemasaran perumahan, surat pemesanan rumah, salinan akta perjanjian, ikatan jual beli, surat bukti pembayaran kwitansi dan rekening koran. Ini tersangka ini melakukan penjualan unit rumah di Diamond Village 2 1, 3, dan 4 pada korban yang langsung mendapatkan keuntungan. Padahal diketahuinya oleh tersangka ini bahwa dia belum melakukan proses perizinan yang maupun keabsahan berkaitan dengan status hak atas tanahnya. Saat ini tersangka ditahan di Mapolres Sidoarjo untuk proses lebih lanjut
Karena ulahnya ini tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan mengupas tentang kekuatan aliansi Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Tetap di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Sobat Lentera, Amerika Serikat beberapa pekan terakhir berupaya memperkuat aliansinya secara signifikan di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dilakukan untuk menghadapi ancaman keamanan dari Tiongkok, termasuk lewat peningkatan besar-besaran ke komando militernya di Jepang. Nah, seberapa siapkah Amerika Serikat dan sekutunya jika terjadi eskalasi tingkat tinggi di kawasan Asia? Berikut selengkapnya dalam liputan VOA. Baru-baru ini, Menlu Amerika Antony Blinken dan Menhan Lloyd Austin mengumumkan perubahan dalam hubungan pertahanan AS-Jepang. United States will upgrade the U.S. Forces Japan to a joint force headquarters with expanded missions and operational responsibilities. Komando gabungan ini akan dipimpin Jenderal Bintang 3. That means that Americans are serious. Americans are really serious about fighting a war with Japan. Against whom? I don't know. Whoever wants to change the status quo by force, we may have to fight. Langkah ini dirancang untuk melengkapi Komando Operasi Gabungan Jepang yang baru. It's a good first step, is how I would put it, towards getting the Americans and the Japanese in a position where they can actually fight together. But what remains to be seen, and this is important, is how much authority will it have, what units will be assigned to it, what responsibility will it have in the event of a contingency. Tahun lalu, Jepang umumkan rencana menggandakan belanja pertahanannya menjadi 2% dari PDB pada 2027. Analis menilai ini adalah langkah awal dari upaya militer Jepang untuk tingkatkan investasi perekrutan persenjataan dan logistik. Sebaliknya, Tiongkok menyebut Amerika Serikat dan Jepang sebagai tantangan strategis terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Ini disampaikan di tengah pesatnya pembangunan pangkalan militer Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan dan juga Taiwan. Pejabat AS menyatakan pemerintah Washington berupaya untuk menghubungkan aliansi regionalnya dengan menciptakan kerangka kerja Kisi Kerawangan untuk menjaga keamanan Indo-Pasifik. Of course, we cannot have a NATO type sort of collective alliance system because we have a different historical background. But what we needed to have is the multi-layered security arrangements or dialogue or whatever. Filipina adalah bagian penting dalam aliansi tersebut dan mendapat bantuan militer baru dari Amerika senilai $500 juta. For this so-called lattice work of a range of alliances and agreements that the Americans have tried to put together, with whom can they do a real-world short-notice operation? That means if you had to go out and really do something for real,
like fight. Who could they do it with? And that is a very, very short list. Sedikitnya 54.000 pasukan AS berada di selatan Kepulauan Okinawa dengan Angkatan Udara Kadena sebagai pangkalan udara Amerika terbesar di kawasan Pasifik. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ternyata tak semua kegiatan yang dilakukan warga selama darurat pandemi COVID akhirnya terus dilakukan setelah pandemi berakhir. Begitupun kegiatan bersepeda, berbagai masalah akhirnya muncul pada para penjual dan semua pengusaha yang berkaitan dengan sepeda setelah peminat sepeda turun pasca pandemi. Berikut laporan dari VOA. Goes ke tempat kerja atau untuk bersenang-senang di saat tak banyak kegiatan lain. Kegiatan bersepeda meningkat tajam selama darurat pandemi COVID. The pandemic, although it was awful for our global crisis, did provide the bicycle industry a much-needed boom, brought over 8 million new riders to our sport. Tapi kondisinya saat ini telah berubah. Unfortunately, since the pandemic, we have been battling several years of challenging times. Now we're battling something that's completely different, and that's a lack of ridership. Our industry, we're urging people to get back out on your bicycles, to find the passion that Two Wheels brings, to use bicycles as a source of transportation. Yang paling terdampak adalah toko penjual sepeda, seperti University Bicycles di Boulder, negara bagian Colorado, yang telah beroperasi selama hampir 4 dekade. Since the pandemic, business has, we're back at 2019 pre-pandemic numbers. It's been a struggle, but we're there. Menurut konsultan retail Circana, penjualan sepeda meningkat tajam 64% pada 2020 saat awal pandemi, dengan penjualan total menembus 5,4 miliar dolar. Selama 2023, penjualan total mencapai 4,1 miliar dolar, turun sekitar 24% dibandingkan angka 2020. Lalu gangguan rantai pasok pada awal pandemi membuat distributor memesan stok berlebihan. Now there's too much inventory. And the prices are being slashed. It's a great time to buy a bike, by the way, but the margins have shrunk for the dealers. So small bike shops are really struggling. University Bicycle sendiri masih bertahan karena terletak di tempat strategis dan beradaptasi dengan selera pasar yang kini meminati e-bike alias sepeda listrik dan sepeda untuk anak-anak. Toko UKM lain akhirnya tutup atau diakuisisi retail lebih besar. So the other challenges are mechanics, young people today growing up in a throwaway society don't grow up taking things apart, putting them back together. So I can teach any nice person to sell bikes. But to find good mechanics is a challenge. Di tengah pesimisme sebagian pelaku industri, data National Sporting Goods Association, asosiasi produsen peralatan olahraga Amerika, menunjukkan bahwa penggunaan sepeda tak menurun signifikan meski tak setinggi puncaknya pada 2022. Menurut asosiasi ini, yang terjadi adalah banyak pengendara sepeda membeli sepeda mereka pada awal pandemi atau bahkan sebelumnya, dan mereka tetap menggunakan kendaraan mereka itu. Yang terjadi hanyalah berkurang tajamnya mereka yang membeli sepeda baru di toko. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Masih dari negeri Paman Sam, ada yang unik di kafe ini. Meski menyajikan makanan Indonesia yang populer seperti rendang, namun pemilik kafe Indonesia di San Diego, California ini ternyata adalah kakak beradik keturunan Filipina dan keluarga mereka ternyata pernah tinggal di Indonesia. National City 1887. Ini memang kota tua ya yang ada di California. Tepatnya sekitar 20 menit dari kota San Diego. Sekarang saya ada di Market on 8 di 8th Street. Hey, how are you? Hey, how are you doing? Good, good. How are you? Good. Ayo, sekarang kita ada yang menarik nih. Cafe Indonesia. Nah, langsung serasa lagi mudik, kayak lagi pulang kampung. Di Indonesian Pizza ada rendang baka, rendang daging, beef rendang, ya rendang daging, beef rendang ya. Terus Jakarta, Manila, lah. Terus kenapa ada Manilanya? Ini dia nih, ini menarik banget untuk diceritakan sama yang tadi sempat ketemu di sebelah sana, ya Robert alias Bobby. My mom is Filipino, Chinese, Indo-Dutch. Okay. So born in Jakarta,
Till she was 10, they moved to the Philippines around 1956. And then my opa started the first Indonesian restaurant in the Philippines, which is this Cafe Indonesia here. Oh. So yeah, this was the first Indonesian restaurant in all of Manila. Yeah, so satay, that's our one of our best sellers. We have our satay ayam. This is Daniela, our chef over here. Our nasi goreng is a nasi goreng merah. We don't do the regular kind of, the more popular kind of nasi goreng with the ketchup manis and the egg. It's a very simple nasi goreng merah with tomato paste and garlic. Dan Bobby juga nggak sendiri karena Bobby juga menjalankan restoran ini bersama adiknya Brian, and it is Brian. Hello. Hi Brian. What is the most favorite food here? Definitely well, of course the rendang combo. Rendang combo. Yeah, we're getting a lot of our sambals really popular. Guess which part of your decoration is my favorite? This one. Oh, posters. Yes, anak ng Vulcan. I just came from visiting the Indo family in the Netherlands, and so I was very into the Indo food there, and so this is the first time having it since I came back, so I'm excited. Okay, so what did you order? Okay, satay. Cendol. And cendol. Cendol, I love cendol. Oh, I love cendol. Nasi rendang, pakai nasi putih, balado telur, dan acar, nasi goreng merah. Saatnya mencoba, yang berarti saat juga kita pamit. Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, dari National City. Bye-bye. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri, sampai jumpa.